saya juga mencoba menggunakan teknologi tinggi. Saya mencoba memakai VR, teknologi VR, virtual reality. Iya. Saya pikir main game. Saya pikir kalau dia mau kita kan. Iya. Justru itu saya terinspirasi dari gaming Iya. melalui VR. Beliau Saya juga- bangga Iya, karena Jaksa Agung berkenan Siap. melihat secara langsung pelaksanaan diklat PPJ di daerah. Siap. Itu menimbulkan inspirasi lagi. Iya. Sekarang Pak Diklat sedang menyiapkan untuk membentuk sentra-sentra diklat di 10 kejati. Cuma kejati mana aja, Pak? Saya pastikan kepada mereka, pesan saya adalah jangan jadikan Badiklat atau kalian mengikuti diklat satu-satunya tempat mencari ilmu dan keterampilan. Sejatinya itu ada di satuan kerja Anda sekalian, di lingkungan masyarakat. Disitulah tempat belajar yang sejati. Iya. Betul. Itu karena itulah yang akan membentuk karakter mental mereka, sehingga dari karakter pribadi, mental yang kuat sebagai jaksa akan membentuk institusi yang hebat. Kira-kira tahun ini Ada perubahan. ya, saya sudah meletakkan basic ya untuk membangun corporate university. Budaya pelayanan Puspenkum, cakap, cepat, akurat, komunikatif, akuntabel, produktif. Jargon Puspenkum keren. Harus dihafalin mu. Iyalah apa. Nggak apa. Tapi ini nih Bang. Bang. Kenapa ya? Lu tadi malam mimpi aneh. Siapa? Iya mimpi ini. Jadi jaksa lagi pendidikan. Masuk Badiklat. PPJ. Kangen kurus kali ya. Lu kayaknya kangen di sana. Kita ke sana aja ya. Serius lah. Gimana? Nggak ada kendaraan, kita persiapan. Gak pakai kendaraan. Gua punya ilmu baru. Serius? Serius. Dalam waktu sekejap kita akan sampai ke titik itu. Canda. Ayo. Nggak percaya lu. Serius. Ya, ayo. Mana masker gue ya? Ayo. Ini. Ya. Berangkat. Ya. Syaratnya mu, kita harus dekat air mata. Udah mulai gila deh. Enggak, Udah mulai enggak, kacau ayo. deh. Mas Dede. Udah mulai seriusan. Gini, kalau gagal, gua taruhannya jam tangan gua dulu. Ayo, Sud. Oke. Jadi, Kita dekat air mancur. Gua buka ke tangannya di mana? Di situ. Sini aja ya. Tuh, udah ada air mancur. Jangan kacau ya. Jangan kacau ya. Jangan kacau. Awas tuh. Syarat yang kedua, lu harus pejamkan mata. Oke. Gua ngaco dari ini ya. Pegangan tangan. Ya, siap. Oke, berdoa dulu. 1, 2, 3. Sudah sampai. Wah. Kan gua bilang ngaco kan. Ngaco kan. Gua bilang juga ngaco. Aduh, udah. Gak jadi. Apa lagi nih kan? Oh, ternyata nggak pakai pegangan tangan. Jangan pegangan tangan. Ayo, udah. Ayo, Ayo. kita ulang ya. Pegangan mata berdoa dulu. Tetep mata. Tutup mata. Oke. Nggak usah pegangan tangan. 1, 2, 3. Kita sudah tiba di badan diklat. Yang bikin kangen tapi nggak mau pendidikan lagi. Sobat Adiaksa, saat ini 2DM on the spot Let's Go hadir pada badan diklat dan Penuh kenangan pada saat pendidikan yang membosankan tapi mengangankan pada saat ini. iya. Sobat, yuk kita segera masuk ke gedung. Jangan berlama-lama. Kita boleh ketemu lama-lama. sama Bu Pak Kaban Diklat. Kita pakai tenaga super kita. Iya. 1, 2, 3.
Selamat pagi Pak Nur. Pak Nur, saya sama Pak Mumu mau ketemu sama Kabandiklat. Boleh nggak ya? Boleh. Siap. Isi buku tamu ya? Isi buku tamu elektronik? Ada ya? Pakai elektronik bisa, aja ya? yang manual bisa. Oh iya. Oh Kita iya pakai iya. elektronik aja. Iya. Cakep. Selamat datang di Badan Diklat buku tamu. Oh, gitu ya. Oh, siap. Oh, jadi transaksi itu juga Asik. Kembali, tempelkan kembali. Kembali supaya tahu bahwa kita udah pulang. Oke. luar biasa. Siap. Yuk, sekarang ke ruangan Pak Kaban. Ayo sobat. Jadi kita hari ini mengunjungi Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Bapak Tony Spontana. Kita lapar ajudan. Ajudan ada nggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ais ada guys. Yuk masuk ke situ. Mas Tommy, apa kabar Mas? Selamat pagi. Pagi, Mas. Ada yang bisa dibantu? Ada mau ngadep Bapak. Izin Pak ya. Boleh nggak? Baik. Lapar. Kalau gitu silakan ke ruang transit. Siap. Oke. siap. Ada ruang transitnya guys. Mana coba? Guys. Mana coba ruang transit? Wih, ruang tunggu tamu. Wih, keren. Luar biasa. Thank you Mas Tommy. Oke, siap. Makasih ya Mas ya. Ini sih ruang tamu sekalian ada titik Ketik. ngalamin nggak bikin notis. Oh iya. Jadi kalau sekarang mah udah nggak ada tuh. salah satu ya Iya. salah semua jadinya. Dulu itu kita itu bikin nota dinas itu, ya Iya. Allah, nggak ada copy Termasuk paste. ini nih guys. Nah. Kalian udah pernah lihat ini nggak nih? Nih, begini nih. Nggak ada ini. Sekarang. Jadi ini dulu ada cahayanya nih guys. Ada cahaya langsung sorot namanya. Ini namanya sorot. Ini namanya proyektor jadul. Proyektor jadul. Pokoknya waktu saya diklat ya ini yang dipakai Iya, sampai dua iya. suara. Weh, Mu ternyata Top nih up beliau ya. nih bro. Sudah BBM. Sudah dapat BBM. udah. BBBK. Bisa Udah? diterima kami? Oh iya. Ayo guys, masuk guys. Alhamdulillah kita diterima. Ayo. Assalamualaikum Pak. Siap. Assalamualaikum. Izin menghadap Bapak. Siap. Kalau Pak Kabar diklat beda ya. Di jangan baca. Kayaknya ada acara ceramah Pak. Izin Selamat pagi Bapak. Siap. mendadak Bapak. Siap Pak. Alhamdulillah Pak. Siap. Alhamdulillah. Guys, beliau ini pejabat penting di Badan Diklat ini. Beliau adalah Kepala Badan Diklat Pak Tony. Kami menyebutnya kepala sekolah. Kepala sekolah. Oh, berarti membentuk semuanya deh Pak dari karakter ya Pak ya. Siap. Segala macam. Kepala sekolah siap. Pak, boleh kami ngobrol santai Pak? Siap Pak. Hai Sobat Diaksa. Pak, saya boleh buka masker ya Pak? Ya, silakan. Kita tadi udah swab Pak. Udah swab. Kan Badikat lengkap. Ada poliklinik. Ada poliklinik. Mumpung ada tes swab gratis. Sobat Diaksa, program DM on the spot Let's Go kali ini kami menyambangi pejabat penting kejaksaan. Siapa lagi kalau bukan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Beliau itulah yang membentuk calon-calon insan Iya. adiaksa muda. Kami berdua dulu digembleng di sini sehingga seperti sekarang. Iya. Ada yang baik hasilnya dan ada yang kurang baik. Yang baik saya, yang kurang baik ini. Sudahlah, kita tanya sama beliau aja lah. Kita sapa Kacau dulu. udah. Kalau kita Selamat udah pagi, kumpul, Pak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Mas Dewa DM. Saya senang nih dikunjungi ke sini. Iya Pak, Ya. maaf Pak, kita dadakan nggak pakai kasih tahu Pak, karena Iya. memang kita ingin tahu kayak apa sebenarnya di Badan Diklat. Karena kan ceritanya gini katanya Pak, Kabadiklat Kejaksaan itu adalah Kabadiklat yang di kementerian dan lembaga Iya. yang terakreditasi A dan ISO. Iya. ISO-nya berapa? 9001 Pak? 91. 91. Dan kita sudah pertahankan dalam beberapa tahun terakhir nih. Tuh. Meraih Kita dan dulu- mempertahankan itu sebentar dulu. susah. Sobat, dulu kalau Badan Diklat, pusat Diklat dulu, Pusdiklat, belum badan. Itu kami dulu siswa masih bisa nyolong-nyolong keluar. Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin ya. Tahu akalnya Pak, suka beli ayam lewat tagar tuh Pak. Karena di depan itu kan ada bosen makanan di sini. Sudah kelamaan jam kita tanya bu beliau Pak. Pak, ini pandemi memang berdampak terhadap seluruh lini kehidupan berbangsa Ya. dan termasuk saya yakin di Badan Diklat kan Pak. Ya. Kira-kira
improvement Bapak di tengah pandemi untuk Badan Diklat untuk tetap eksis apa sih Pak sekarang ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang pandemi COVID-19 juga berimbas pada kegiatan kediklatan. Siap ya. Khusus di Badiklat Kejaksaan ini. Iya Pak. Karena ketika saya dilantik menjadi Kabadiklat bulan Mei tahun 2020 itu sedang tinggi-tingginya COVID. Betul, Pak. Covid. Nah, itu dalam situasi seperti itu, Kabadiklat yang lama sudah mengambil keputusan bahwa semua jenis diklat sementara di cancel. Ya, tahun 2020. 2020. Nah, tetapi kami baru menyadari bahwa kebutuhan jaksa setiap tahun itu tidak bisa ditunda. Ya, kira-kira performance-nya seperti ini. Setiap tahun kejaksaan itu mengalami kekurangan ya pegawai, khususnya jaksa itu 400 sampai 600 orang karena pensiun, ya mohon maaf meninggal dunia, berpindah tempat tugas ke luar kejaksaan, ya kan? Iya. Sehingga kalau ini tidak di maintain, dijaga ketersediaan jumlah jaksa, yang menjaga eksistensi lembaga ini akan berkurang. Ya, betul. Karena tugas, fungsi, dan wewenang kejaksaan dieksekusi oleh jaksa-jaksa ini. Betul. Kalau kita kekurangan jaksa gimana? Nah, tantangannya waktu itu adalah bagaimana mungkin kita melaksanakan diklat di suatu keadaan yang membatasi kita untuk berinteraksi secara fisik. Iya. Ya kan? Itu kan tantangan. Iya. Nah, Jaksa Agung juga menaruh perhatian terhadap hal ini. Adanya kebutuhan jaksa di satu sisi, tapi di sisi lain kita juga harus menjaga dan memastikan semua sehat, aman. Iya. Pegawai kejaksaan itu nggak ada yang tertular. Betul. Nah, dari pencermatan, pengamatan itulah akhirnya timbul ide, kreativitas, bahwa kita mencoba, memang trial error dulu, ya kan? Iya. Mencoba bagaimana jika dilaksanakan secara daring, virtual, ya kan? Khususnya yang angkatan tahun berapa itu Pak ya? Nah, gini, karena di 2020 itu semua kegiatan diklat sudah di cancel, Iya Pak. anggaran pun sudah dialihkan Alihkan. Tuh. untuk penanganan COVID, maka kami mengajukan khusus untuk pendidikan pembuatan jaksa. Propos lagi ke Jambin untuk anggaran pendidikan pembuatan jaksa dan kami laksanakan secara virtual Anjir, bisa. dan itu terlaksana, alhamdulillah. Tetapi hasil evaluasi kan kita pelajari apakah metode ini efektif. Iya. Kalau efisien, karena apa? LAN juga sudah melakukan assessment pelaksanaan diklat dengan metode virtual itu bisa mengefisiensi anggaran sampai 50%. Keren kan? Iya. Betul. Nah, karena sebagian besar dari komponen kediklatan dengan tatap muka itu kan komponen perjalanan dinas. Iya. Ya, menggeser para peserta dari daerah ke Jakarta, kemudian kelak membalikan ke satuan kerja masing-masing, itu anggarannya besar. Nah, dengan virtual kita nggak perlu itu. Ya kan? Nah, itu satu. Kedua, efektivitasnya. Saya memastikan PPJ tahun lalu 2020, yaitu di angkatan 77, kurikulum, modul, dan segala perangkat kediklatan tidak saya kurangi. Jadi selayaknya diklat tatap muka, cuma metodenya ada yang berbeda. Dari tatap muka jadi tatap maya, klasikal, virtual, ya kan? Seperti itu. Dari offline jadi online, keren kan? Jadi jangan mau kalah, Mas Duo sama online shopping. Betul Kita ya. juga ada diklat online. Iya, betul. Dan alhamdulillah semua dinyatakan lulus waktu itu. Iya. Ya, diklat
pembentukan jaksa telah melahirkan jaksa-jaksa baru yang dilantik oleh Jaksa Agung berdasarkan undang-undang sah. Oke, Nah, itu termasuk terobosan kan? Iya, betul. Bahkan waktu itu saya juga mencoba menggunakan teknologi tinggi. Saya mencoba memakai VR, teknologi VR, virtual reality. Iya. Saya pikir main VR game. Saya pikir kalau dia mau kita kan. Iya. Justru itu saya terinspirasi dari gaming Iya, iya. melalui iya. VR. Betul, betul. Nah, karena apa? Pada waktu pelaksanaan simulasi persidangan, Iya, Pak. ya kan, di mana sepenuhnya tidak bisa ditransformasi menjadi virtual, Iya, Pak. Iya. ya, ternyata memang ada peserta yang terinfeksi, terkena virus. Bahkan bukan peserta aja, Iya. penyelenggara, kemudian media suara, tajarnya, tenaga pengajar, dan pejabat kejati setempat ada yang terkena. Wah, Nah, oleh karena itu, waktu itu saya mencoba di bulan Agustus atau apa gitu, Juli Agustus, Ya. saya coba menggunakan virtual reality. iya. Jadi semua pemeran dalam sidang, majelis hakim, penuntut umum, saksi, pengacara memakai teknologi itu. Selayaknya mereka. Kemudian kami setting ruangannya virtual itu sudah desain ruang pengadilan. Pengadilan. Ya, jadi teman-teman nggak perlu lagi ke ruang sidang kan? Iya, Iya. jadi kayak seolah-olah lah ya ada yang jadi Iya. jaksa, pengacara itu ya. Nah, kita akan menuju ke sana jika Siap. pandemi belum berakhir. Itu sudah ada modulnya ya Pak, VR-nya Pak? Enggak, itu kan salah satu alat aja, Oke, ya kan? siap. Alat untuk bagaimana kita berkreasi, menginovasi lah, mengkondisikan bentuk simulasi persidangan yang klasikal, yang berpotensi menyebarkan virus, Siap. tapi kita bentuk virtual dengan situasi seperti real. Makanya disebut virtual but reality. Terus VR. Itu nanti VR itu yang untuk angkatan sekarang kepake nggak Pak? Nah, gini, lanjut ceritanya. Siap. Ya. Kemudian sukses 2020, kita beranjak ke 2021. Yeah. This year. Iya. Karena hasil MONEF ternyata metode virtually 100% Iya. itu juga Ada kelemahan. ada kelemahannya, Iya. yaitu bagaimana pengawasannya, bagaimana membangun jiwa korsa, Iya. bagaimana memastikan mereka disiplin. Karena apa? Waktu itu peserta boleh mengikuti diklat dari satuan kerja masing-masing. Oh. Jadi ada yang sendiri, you di Puspenkum ikut diklat di ruang sendiri belajar. Jadi nggak Iya. ada teman diskusi. Betul. nggak ada yuk. Iya. Nggak ada Iya. posisi Fokusnya, manusia. jadi untuk berinteraksi secara Berinteraksi dengan sosial lingkungan. tidak Nggak ada. Bahkan istilahnya dan waktu kita BPJ, Iya Pak. kalau ada dosennya yang agak-agak, kan kita bisa, dosennya gimana sih? Nah, Iya. untuk Iya, iya, ngomongin iya, dosennya aja nggak datang. Iya, iya. Ini rahasia kita bertiga nih. Bener Pak, Iya. betul. Dosennya saya kurang gitu. Masa penjelasannya begitu katanya? Iya Untuk betul. bercandaan aja nggak Betul, bisa. betul, betul. Iya, betul. Pak. Apalagi kita berbicara mengenai bagaimana menanamkan jiwa korsa mereka jika Iya. mereka sendiri. Iya. Nah, oleh karena itu di 2021 metodenya kami rubah, yaitu blended learning. Blended learning adalah kombinasi sebetulnya virtual classical, Iya. siap. kayak hybrid lah. Iya, iya, iya. Virtual classical. Nah, dengan cara mereka dikumpulkan di Kejati, di seluruh wilayah Kejati dikumpulkan, kemudian pembelajaran distance learning Oh. jarak jauh. Siap. Kami sudah punyai platformnya, Iya. e-learning center Badiklat. Oh, Itu boleh. baru Pak ya? Ya. Bagus. Boleh ya kita nanti, Nanti Pak? kita lihat ya, Pak, Ininya, ya. Pak ya. Ya. Iya, biar Jadi sekarang E-learning Pak, center. para dosen disiapkan juga ada e-learning centernya Ya. di situ Pak, termasuk. Oleh Pak. karena itu, mohon maaf ya Mas, Iya, Pak. bagi dosen-dosen yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, ya secara alamiah
akan Baru saya tanya Oke. itu gimana Pak? Kalau Nah. saya tanya mohon maaf gitu, soalnya kami kan pada 10 Itu. Pak, gitu kan. Karena sekarang anak-anak ini mereka generasi milenial yang Ya. sangat paham dengan IT. Iya. Nah ini yang juga mendorong Badiklat untuk mengembangkan itu. Dengan platform e-learning center kita menyelenggarakan ini secara blended. Ya, artinya mereka berkumpul secara learning, tetapi pembelajaran secara virtual. Nah, khusus untuk pembangunan jiwa korsa, penanaman disiplin dan sebagainya, didelegasikan ke Kejati masing-masing yang menerima peserta. Kami lakukan MONEF. Saya sendiri melakukan kunjungan kerja untuk memastikan, melihat langsung mereka yang di Aceh bagaimana, yang di NTT bagaimana, yang di Sumbar bagaimana. Dan yang menarik Pak Jaksa Agung sangat Ya, perhatian untuk itu Pak. makanya saya- di waktu Ya. event apa ya kemarin ya? Di Aceh sama Sumut. Di Aceh ya, Ya. di Sumut. Beliau Saya juga bangga Iya, Pak, siap. karena Jaksa Agung berkenan Siap. melihat secara langsung pelaksanaan diklat PPJ di daerah. siap. Itu menimbulkan inspirasi lagi. Iya, siap. Sekarang Badiklat sedang menyiapkan untuk membentuk sentra-sentra diklat di 10 kejati. Cuma kejati mana aja Pak? Nah, kita akan tentukan nanti Siap. Oh belum dan tentu. kita akan launching di dalam raker nanti. Oke, itu nanti Kita akan ditentukan. melihat. Siap. Kita Mana yang akan punya melihat. fasilitas itu? Pak? Ya. Jadi bukan karena tipenya Pak ya nanti ya. Misalnya Kejati NTT Siap. punya fasilitas asrama, Oh. poliklinik, ya, Lengkap, ruang ya. kelas, ya, bus, untuk Memungkinkan transportasi. Tetapi bagi Kejati lain yang tidak memiliki sarana prasarana selengkap itu, mereka bisa mengadakan kerjasama MOU, misalnya Aceh, Iya. ya, Kalbar, kemudian Kejati tertentu, saya nggak hafal di mana itu, mengadakan kerjasama dengan Badiklat provinsi. Oh. Iya, iya. Jadi anak-anak peserta diklat ditempatkan di sana dengan kerjasama dalam bentuk MOU antara Kejaksaan Oh, banyak Tinggi, kalau gitu bisa terus. Kejaksaan Tinggi dan provinsi. Pak itu nanti anggarannya tetap di backup sama Badan Diklat kan Pak, Iya. operasionalnya ya Pak? Iya. Oke. Bukan siap. Mas Ded, dulu kan kita ini kalau pendidikan Pak, yang jagain kami itu kan Mat Galin tuh Pak. Nah kalau dibikin sentral itu SDM Mat Galinnya gimana Ya. tuh Pak? Gimana? Ya. Yang sekarang juga kan tuh. Good question. Jadi Jadi- di sentra-sentra diklat kita bentuk organisasinya selayaknya di Badiklat. Jadi ada tim penyelenggara, Iya. ada Matgaklin, ya toh, prosedur dan mekanisme apel pagi, apel siang, tata cara makan, penghormatan dan sebagainya, PBB, olahraga itu kita copycat. Mereka copycat, mereka menduplikasi Menduplikasi. selayaknya di Badiklat. Oke. Seperti itu. Jadi saya berani memastikan bahwa kualitasnya nggak akan berkurang. Betul. Karena softwarenya kita berikan 100%, mereka tinggal aplikasikan. Tapi Pak, kalau ngomongin kualitas Pak, produk PPJ yang tahun 2020 yang memang berdampak dari pandemi secara langsung itu Pak, saya pikir juga terukur sih Pak. Nah, Iya. menurut evaluasi Badan Diklat itu seperti apa Pak? Apakah terhadap mereka itu dilakukan evaluasi khusus untuk teman-teman yang pure Iya. melakukan Iya. konsep Karena kan nggak ada PBB Pak. Dulu Iya, kan kita nggak kan ada PBB PBB. Pak. Gitu lah tuh. Kedisiplinan. Oh, iya, disiplin. Iya. Jadi menurut Bapak gimana Pak Di program? 2020 pasti itu banyak kekurangan. Siap. Karena virtual murni. Iya. Jangan kan PBB, ya kan? Nah, mereka seorang diri, Iya ya kan? Ada seorang diri, tidak ada ininya. Oleh karena itu di tahun ini itu kita dengan blended learning itu bisa berjalan. Nah, hasilnya ya pada waktu proses pendidikan sedang berlangsung kita lakukan monitoring, kunjungan on the spot kita Iya. langsung. Setelah itu, setelah selesai, ya setelah dilantik jadi jaksa, kan kita kembalikan ke usernya, ya kan, ke satuan kerja masing-masing. Nah, itu sudah menjadi wewenang user, membimbing mereka, bagaimana memastikan mereka tetap disiplin dan sebagainya. Jadi selesai tugas Badiklat, mendidik dan melatih mereka sampai dilantik oleh Jaksa Agung, diserahkan kembali ke sana. Itu pun di tahun berikutnya kami masih melakukan monitoring dan evaluasi terhadap alumni.
baik alumni PPJ maupun alumni Latsar, alumni PKE, PKP, PKA, dan alumni diklat-diklat teknis yang lainnya. Jadi ada 2 instrumen yang kita pakai untuk memastikan itu. Dan saya pastikan kepada mereka, pesan saya adalah jangan jadikan Badiklat atau kalian mengikuti satu-satunya tempat mencari ilmu dan keterampilan. Sejatinya itu ada di satuan kerja Anda sekalian, di lingkungan masyarakat. Disitulah tempat belajar yang sejati. Ya, betul. Itu karena itulah yang akan membentuk karakter mental mereka, sehingga dari karakter pribadi, mental yang kuat sebagai jaksa akan bentuk institusi yang hebat. Kira-kira begitu. Pak, ini ada pertanyaan menurut saya relevan dengan kondisi sekarang sih, Pak. Iya. Jaksa sekarang itu kan di mata masyarakat menjadi sebuah profesi yang sebenarnya berkembang di masa mendatang tuh lebih bagus gitu, Pak. Artinya jaksa itu diharapkan selalu hadir di tengah masyarakat. Iya. Lah untuk pengembangan mata kuliah di Badan Diklat yang kaitan dengan penyiapan sosok jaksa yang humanis, sosok jaksa yang diharapkan dan dicintai oleh masyarakat. Apakah ada penambahan mata kuliah khusus untuk itu, Pak? Secara khusus tidak ada, tetapi saya punya grand design di Badiklat ini. Apapun jenis diklatnya, 3 komponen besar saya berikan, yaitu knowledge, pengetahuannya, kemudian skill, keterampilan, dan attitude. Attitude itulah di situ ada kedisiplinan, Kemampuan public kejujuran, speaking. ya toh? Social interaction sama Bagian. masyarakat, ya. Kemudian integritas, kemudian keluhuran budi lah, bagaimana mereka berperilaku. Sejatinya itu, karena yang dilihat masyarakat sebetulnya bukan kejaksaannya, bagaimana pribadi jaksa, performance Anda di tengah masyarakat. Apakah mereka merasa ada manfaat dengan kehadiran jaksa? Nah, ini perlunya ditanamkan kesadaran mereka bahwa doktrin trikrama adiaksa itu harus lebih membumi. Nah, itu yang penting. Harus membumi karena apa? Di situ ada marwah bahwa kita juga punya tanggung jawab kepada masyarakat. Betul, Yang penting. Selain kepada Tuhan diri sendiri dan Tuhan yang Maha Kuasa. Keren itu deh. Ya, betul, Kalau Pak. kita Betul, bisa kristalisasi dan internalisasi di dalam pelaksanaan tugas, di dalam kita berinteraksi sama masyarakat, kita akan lebih dikenal, kita akan lebih dihargai. Apalagi penampilan jaksa yang Performanya bagus lah, Pak, ini ya. artinya Betul. komplit. Iya. Dia berpengetahuan, Skill, ya skillful, terus attitude sekarang attitude-nya juga. Wah. Keren. luar Pak, biasa. tapi kalau kita ngomongin tentang profiling sosok jaksa saat ini, Pak, kalau kita lihat dari parameter banyak dibutuhnya sosok jaksa di beberapa satuan kerja luar nih, Pak, penugasan di luar. Sekarang kan banyak nih jadi kapal hukum. Iya. Sebenarnya ada tidak, Pak, untuk mengasah keahlian teman-teman pembekalan awal untuk Iya. dia menghadapi kompleks lah dalam pemahaman Iya. keilmuan gitu, Pak. Kita akan menuju ke sana. Sana, Pak. Ya, tetapi di dalam program diklat-diklat teknis, ya, diklat-diklat teknis itu kita bisa berikan secara lebih khusus. Misalnya di dalam pendidikan calon jaksa PPPJ itu ada legal English. Sudah ada pembelajaran legal English. Nah itu nanti kan ada kaitannya apabila mereka akan disiapkan untuk menjadi atase, misalnya, untuk bertugas di biro hukum, ya, sebagai legal drafter atau legal consultant. Bagaimana mereka menjalin kerjasama secara baik dengan dunia internasional, ya kan? Karena kita sejatinya kan tidak bisa mengurung diri sendiri sebagai seperti kata dalam tempurung, nggak akan maju kita. Kita harus melihat secara global. Kita lihat di kawasan regional kayak apa, di tataran internasional seperti apa, posisi kita seperti apa. Kita harus tahu. Nah itu nanti ada ilmu yang namanya geopolitik.
Jadi bagaimana kita melihat geografi kita untuk menentukan kebijakan, strategi ke depan. Dalam konteks jasa adalah bagaimana kita menyusun strategi kebijakan penegakan hukum di Indonesia, melihat kondisi geografis dan pengaruh di kawasan. Ya kan? Misalnya sekarang ini lagi pandemi, ya kan? Di negara-negara kawasan ASEAN, ya kan, misalnya Singapura, Malaysia sedang tinggi. Ada hambatan kita berinteraksi, ada hambatan ketika akan mengeksekusi kebijakan. Nah, kita harus punya planning. Untung aja beberapa peristiwa kita mengeksekusi berhasil waktu itu kan, betul, mengambil dari luar negeri. Iya. Tetapi kalau kita nggak punya platformnya, polanya, kita akan keteteran ketika lingkungan strategis kita berubah, sedangkan kita nggak siap. Nah, itu makanya. Betul. Pak, untuk mengembangkan badan diklat tentunya butuh strategi perencanaan yang matang, Pak. Iya. Karena ini kita menyangkut tentang pengembangan kualitas SDM tentunya. Iya. Karena kita pun ke depan siapa tahu anak kita jadi jaksa Iya, tuh iya, udah iya. tahu ini pengembangan Dan badan diklat seperti Selain apa. tadi itu kan Bapak sudah punya program itu, ke depannya itu Nah, apalagi? kira-kira ada nggak blueprint yang sudah disusun badan diklat, Pak, untuk Iya. supaya konsistensi program yang ada itu, Pak? Untuk blueprint Badiklat yang lama sudah ada, aslinya yang konvensional. Siap, Nah, siap. tahun ini Ada perubahan. Ya, saya sudah meletakkan basic ya untuk membangun corporate university. Wih, Emang ya, kabarnya anak-anak jasa betul. masyarakat nih ikutin nih acara ini. Penting sekali ini. Ya. Jadi Ya. gimana, Pak? cerita, Pak. Konsepnya adalah kita sekarang suka atau tidak suka harus istilahnya ya berkelindan lah, blended dengan kemajuan teknologi informasi. Iya. Tanpa itu you akan tertinggal. Iya. Saya ingin menyiapkan insan adiaksa, terutama calon jaksa, harus mampu mengatasi, menghadapi, dan melawan tantangan ini, menjawab. Nah, oleh karena itu, yang konvensional, yang manual harus mulai sedikit-sedikit dirubah. Jadi Badiklat pun akan menuju transformasi, Menyesuaikan. bertransformasi dari Badiklat konvensional menjadi corporate university. Nanti saya sudah punya kok impian namanya. Jadi Adiaksa Corporate University. Untuk menuju ke sana diperlukan sumber daya yang besar, sumber daya manusianya, sumber daya teknologinya, dan sumber daya keuangan, anggaran. Nah, untuk menuju ke sana makanya step by step. Tahun ini saya akan mengunggah tagar Badiklat Kejaksaan Digital Academy. Tapi Bapak udah yakin ya, DM-nya mampu ya? Ya, sebelum ke corporate Corporate. university, sebelum corporate kita bikin Digital Academy. Sasaran antara lah, Pak ya. Ya, nah di situ yang menjadi unggulan adalah aplikasi yang disebut MOOC, Apa lagi? Massive Open Online Course. Misi. Ini lebih useful, Iya, Pak. lebih powerful dari Iya. aplikasi Zoom. Ya, karena namanya juga massive, Iya. Iya. bisa sekaligus memberi ruang bagi ribuan Iya. peserta. Dan kami sediakan berbagai jenis materi diklat yang Anda sekalian kita bisa memilih sesuai dengan minat kita. Udah kayak aplikasi handphone itu, boy. That's it. Ya, Jadi keren umum, banget. aduh kok ada ilmu baru mengenai cybercrime ya? Iya. Saya masuk ke Badiklat, Digital Academy, pilih, klik pilihanmu, dan Anda bisa belajar while working, sambil bekerja, karena Anda bisa memilih waktu sendiri, waktu luang Anda sendiri. Nah sekarang nih, misalnya Ya. waktu luang saya sudah selesai dengan Ya. mengerjakan surat-surat. Iya, Pak. Saya sekarang waktu saya untuk membaca, Iya. ya, memperkaya wawasan, menambah ilmu. Iya. Nah,
Setelah selesai itu, bisa saya buka Digital Academy. Wah, saya lanjutkanlah pelajaran itu. Iya. Dan itu for free. Tuh, Sobat Adiaksa, nggak perlu kembang Google, lebih lengkap. Tapi akses masuknya kan harus masukin NIP sama NRP kan, Ya. Pak? Nggak orang luar bisa Ya. salah-salah. Tapi kan emang konsumsi kita dong, Sobat Adiaksa. Ya kan sama aja Iya. Sobat Adiaksa juga kan jutaan pakai mbah Google kan. Iya. Ini kan kita udah bicaranya udah kayaknya makin terang-terang gimana badan kita ke depan. Betul. Nah, izin Pak. Tentunya kan kami ini ingin tahu sekarang progres di badan kita seperti apa, Pak, di tengah Iya. pandemi. Gimana Apakah dulu kan? ada progres program kerja Bapak yang tetap berjalan di tengah pandemi ini? Iya. Kita Betul. penasaran nih, Betul. boleh nggak Pak kalau kita minta jalan-jalan, Pak? Oh, boleh. Minimal kita ngobrolnya agak santai lah Pak sekarang kan. Tadi terus serius lah, Pak. memang Anda akan saya ajak untuk melihat Wih, Asik, terus dulu. karena apa? Di Iya, masa Pak. pandemi, ketika semua stuck, apa yang harus kita perbuat? Oke, siap. Dua pilihan sama-sama sulit. Iya. Kita laksanakan diklat, takut tertular. Iya. Kita nggak laksanakan diklat, program nggak berjalan. Betul. Iya. Makanya ketika sudah disetujui oleh pimpinan kejaksaan gagasan untuk melakukan diklat secara virtual, saya membangun kelas-kelas virtual, virtual classroom. Classroom. Bukan nggak classroom, percaya kan? ya. Saya yakin nggak percaya. Nggak lah. Kita buktikan. Jadi- Bukan modelnya aja nggak kebayang seperti apa itu virtual classroom. Lah kan? Iya, pokoknya Ya, nanti moga kita lah lihat, kita ke sana lah. Jadi Siap, dengan Pak. itu Iya, Pak. para widya suara nyaman. Kita kasih ruangan khusus, Siap. dilengkapi dengan perangkat IT, Siap. ada asistensi, kedap suara, tidak terganggu, sehingga kualitas audio dan video dengan Terjaga. lawan bicara para peserta kita bisa jamin. Iya. Nah, kita sekarang sudah membangun 10 virtual classroom. Kemudian untuk anak-anak yang kita punya 2 kelas klasikal Iya, Pak. tahun ini karena PPJ, disetujui Pak, ya? oleh Satgas PPJ itu Siap. 2 kelas virtual ada klasikal ada di sini. Nanti kita bisa tengok ke sana. Coba keren banget, Bu. Jadi dibayangin Widya Suara di satu ruangan di kebayangannya kan. Padahal itu muridnya ada yang di Kalimantan Iya, Pak, di dia seluruh Sumatera, Indonesia. Pak, seluruh Indonesia adaptasi berbarengan. dosen-dosen yang senior kira-kira nggak ada kesulitan, Pak. Jadi untuk kan kita kasih masa transisi. Jadi ada staf kita penyelenggara yang attach. mendampingi. Ya, Mendampingi. mendampingi dulu. Iya. Asistensi. Iya, Asistensi iya. betul. Asistensi. Iyalah. Karena beliau juga punya kemampuan lebih juga dari sisi yang lain. Betul. Iya. Betul. Jika Anda menjadi widya suara atau tenaga pengajar, kami serahkan pilihannya, Pak. Kami menyediakan virtual classroom untuk Bapak mengajar. Tapi apabila Bapak berkenan di rumah, kami persilahkan. Tetapi kami harus memastikan di rumah Bapak tidak ada gangguan, Iya. kadang suara Betul. Iya. suara kendaraan lewat, betul. suara burung berkicau, Iya. suara tukang bakso lewat, Tong ya kan? tong udah lagi ngajar kita. Iya, benar-benar. Nah, Baik. seperti itu. Siap. Dan nanti Anda akan lihat beberapa perubahan secara fisik ya di Badiklat yang bagi kebanyakan orang akan pangling. Karena sekarang landscape-nya saya rubah sedemikian rupa Iya. ya sehingga timbul aura yang lebih untuk meningkatkan Iya. kinerja dan Betul. kenyamanan. Apalagi Pak Jaksa Agung Bukan. mendukung seluruh stafnya, Pak, kalau yang punya kreativitas inovasi Iya. Untuk beliau dikembangkan selalu sendiri, mendukung. betul. Makin enak mengeksplor. Iya. Nah, yuk, Ya, penasaran nggak? Iya, biar waktu beliau. Pak, boleh nggak Pak sekarang, Pak? Ayo, kita Ayo, Pak. siap, Pak. Siap. Ya, siap. Nah, ini kita sekarang menuju ke area sport center. Kami memiliki fasilitas yang cukup lengkap, mulai lapangan tenis, ya, swimming pool, ya. Anda tadi ada sepak bola, termasuk baju terdakwa pemeran penuntut umum. Nanti pada waktu kasus lain dikasih peran yang berbeda. Oh, jadi bergantian ya, Pak. Peserta lain ini kan melakukan peran yang berbeda. Kita ngomongnya bisi-bisi guys, karena lagi sidang guys. ini nanti
juga akan menjadi digital library. Saya sudah melakukan benchmarking ke BRI Korpu. Kerennya Pak. Nah, sekarang kita ke ruang latihan menembak. Jadi lebih baik remasannya itu di sini ya. Oke, gini. Ini juga remas sampai kuat banget. Siap. Kadang Ini cuma numpang aja. jadi ini gini, oke.